Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat, masih di tema memahami kaidah fikih, dan kita masih mengkaji tentang kebijaksanaan Imam Malik. Jadi pelajaran selanjutnya ini adalah tentang perbedaan pendapat. Bagaimana sih kita mengelola perbedaan pendapat dalam hidup? Kan pasti pemikiran setiap orang itu berbeda-beda, apalagi dipengaruhi dengan kemajuan zaman. Itu sangat berbeda. Orang yang hidup di zaman misalnya abad ke-15 pasti akan jauh berbeda dong pemikiran dengan orang yang hidup di zaman abad 21. Nah, itu kan menjadi problem saat ini ketika kita dihadapkan dengan realitas seperti itu. Jadi ini ada kisah dari Imam Malik dan Imam Syafi'i, muridnya beliau. Ini saya bawakan, jadi ini kisah guru dan murid. Akan tetapi mereka itu ketika memahami hukum fikih ya ada banyak perbedaan. Ini ada satu cerita, jadi masalah rezeki di situ. Jadi Imam Malik yang merupakan guru dari Imam Syafi'i ini kan mengatakan bahwasanya rezeki itu datang tanpa ada sebab. Jadi seseorang cukup bertawakal di rumah saja nih dengan benar, pasrah kepada Allah tanpa melakukan apapun. Jadi perlu dipahami pandangan dari Imam Malik bahwasanya rezeki itu datang tanpa sebab. Jadi seseorang cukup bertawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki itu. Jadi lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus lainnya. Nah, demikianlah pendapat Imam Malik. Nah, ternyata Imam Syafi'i tidak begitu setuju dengan pendapat gurunya, dan Imam Syafi'i memiliki pandangan lain. Jadi beliau berdiskusi dengan Imam Malik. Jadi beliau mengemukakan pendapat pada sang gurunya. Jadi, wahai Syekh, mohon maaf, seandainya burung itu kalau tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan suatu rezeki, kata Imam Syafi'i. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i ini penasaran, aku ingin menguji guruku. Jadi apa yang aku katakan ini harus terbukti, karena pemikiran Imam Syafi'i rezeki ya harus kita cari dong, gak bisa kita berdiam diri saja, harus ada sebab yang melahirkan akibat kan di situ. Nah, jadi beliau ini ingin membuktikan perkataannya itu. Jadi suatu ketika saat Imam Syafi'i itu berjalan-jalan, beliau melihat segerombolan orang sedang memanen buah anggur. Jadi Imam Syafi'i pun berinisiatif membantu mereka. Jadi setelah pekerjaan memanen anggur itu selesai, nah akhirnya Imam Syafi'i pun mendapatkan imbalan nih, beberapa anggur di situ sebagai balas jasa karena sudah membantu. Nah, Imam Syafi'i merasa senang sekali nih. Wah, ini akan mendukung argumenku kepada sang guru. Jadi beliau bergegas pulang dan menjumpai Imam Malik yang sedang duduk santai sambil menaruh seluruh anggur yang didapatkan dari yang dia kerjakan tadi. Dia sudah membantu orang dan akhirnya orang itu memberikan upah atau memberikan balasan jasa buah anggur. Jadi Imam Syafi'i menceritakan pengalamannya itu. Wahai guru, seandainya nih saya tidak keluar dari pondok dan saya berdiam diri saja di rumah tanpa melakukan aktivitas membantu orang dalam memanen buah anggur, tentu saja anggur itu tidak akan pernah sampai ke tangan saya. Lah, mendengar hal itu, apa yang dilakukan Imam Malik? Imam Malik lantas tersenyum melihat kata-kata yang muncul dari Imam Syafi'i, sang muridnya itu. Imam Malik tersenyum seraya sambil mencicipi anggur yang dibawa Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik berucap dengan pelan-pelan, wahai muridku, sehari ini aku memang tidak keluar. Aku di rumah saja, hanya mengambil tugas sebagai guru dan sedikit berpikir nih,
alangkah nikmatnya kalau dalam hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur. Nah, tiba-tiba engkau datang tanpa sebab sambil membawakan beberapa ikat anggur untukku. Bukankah ini yang dimaksud lakukan yang menjadi bagianmu? Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya. Jadi kedua imam ini saling beradu pendapat. Jadi Imam Malik masih pendapatnya itu rezeki datang tanpa sebab. Nah, beliau kan mengajar di situ dan tidak kemana-mana. Akan tetapi Imam Syafi'i berusaha membuktikan dengan bergerak keluar membantu orang akhirnya mendapatkan anggur. Nah, dibalaslah Imam Syafi'i dengan perkataan tersebut. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu mereka sama-sama senang dan tertawa bahagia. Walaupun mereka berbeda pendapat, tapi masing-masing pendapatnya itu membawa bukti loh. Yang satu, Imam Syafi'i berpendapat ketika rezeki itu datang harus ada sebabnya. Harus ada sebab yang melahirkan akibat. Kayak misal dia membantu orang terus diberi anggur, itu kan ada sebab melahirkan akibat. Tapi Imam Malik berbeda. Kamu cukup melakukan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Kalau di rumah sebagai guru ya lakukan itu, maka rezeki akan datang kepadamu. Jadi kalau Imam Malik itu rezeki datang tanpa sebab, cukup kamu pasrah saja kepada Allah, maka rezeki itu akan datang kepadamu. Dan ternyata Imam Malik pun membawa bukti juga ketika berargumen seperti itu. Buktinya apa? Buktinya Imam Malik tidak keluar rumah, akan tetapi beliau ingin anggur. Terus ternyata Imam Syafi'i membawakan anggur untuknya. Nah, berarti pendapat dari Imam Malik kan juga benar. Jadi sama-sama pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i itu sama-sama membawa bukti. Jadi akhirnya mereka duduk berdua terus menikmati anggur itu bersama-sama tanpa saling menyalahkan satu sama lain. Lah, inilah yang rasa-rasanya hilang di peradaban kita hari ini. Jadi sudah beda pendapat sedikit saja, rasa-rasanya itu bencana yang luar biasa. Sudah kita itu pokoknya pendapat saya harus ini, semua yang lainnya adalah salah. Pendapat saya pokoknya harus begini dan begini. Pendapat yang lainnya itu ya tidak diterima kalau begitu. Nah, hal-hal semacam itu akan berpotensi yang namanya memunculkan perpecahan umat gitu. Makanya kenapa banyak umat Islam yang hari ini pecah semua? Ya karena hal-hal seperti ini. Padahal dulu ulama-ulama ketika berbeda pendapat, mereka santai-santai saja dan mereka bisa menghargai dan menerima perbedaan tersebut. Nah, terus kenapa kok sekarang rasa-rasanya hal-hal yang dulu sangat dijaga oleh ulama kita seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, tapi itu hilang di peradaban zaman hari ini. Nah, itulah yang mungkin perlu kita kaji kembali, perlu kita berpikir kembali ketika kita menghadapi banyak perbedaan pendapat. Apakah kita akan menyalahkan orang yang berbeda pendapat itu, atau justru kita bisa belajar banyak dari situ? Lah, itu kan posisi kita yang bisa melakukan seperti itu. Makanya Allah menurunkan yang namanya agama. Lah, di situ kita belajar bahwasanya oh iya, ternyata manusia ini berbeda-beda kok. Dan kita jangan terlalu cepat menyalahkan perbedaan pendapat di situ. Jangan-jangan pendapat kita juga mengandung kesalahan. Kan itu kan yang diinginkan oleh Imam Malik. Jadi kita harus belajar fikih itu secara mendalam. Seperti itu.